Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, bukalah pintu hatiku, agar aku dapat mendengarkan sabda-Mu. Di awal hari ini, berkatilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Urapilah aku dengan cahaya kasih-Mu, agar aku mampu mengikuti panggilan-Mu dengan tulus dan jujur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, sabda suci yang kita renungkan hari ini mengisahkan tentang upah dari mengikuti Yesus. Diceritakan bahwa setelah sekian lama para murid mengikuti Yesus, Simon Petrus mewakili para murid yang lain bertanya kepada Yesus soal upah yang akan mereka peroleh dari mengikutinya. Demikian isi percakapan Simon Petrus dengan Yesus. Kata Petrus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Dari pernyataan ini, sesungguhnya Simon Petrus ingin mendapatkan jawaban dari Yesus. Kira-kira apa yang akan mereka peroleh dari mengikutinya? Yesus pun memberikan jawaban demikian. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladang, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Saudara-saudari, sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, sabda suci yang kita renungkan ini berisikan percakapan Yesus dengan kelompok 12 rasul, yaitu kelompok khusus yang dia pilih mengikutinya kemana saja dia pergi. Pengorbanan tidak sedikit yang telah mereka berikan, di antaranya meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perahu jala demi mengikuti Yesus. Pertanyaan Petrus ini di satu sisi terkesan terlalu membuat perhitungan, terlalu ingat diri, tetapi di sisi lain menjadi bahan permenungan yang sangat berarti bagi kita semua pengikut Yesus di zaman ini. Petrus minta jawaban dari Yesus karena ia sudah total memberikan diri untuk Yesus. Dan atas pengorbanannya, Yesus memberikan jawaban bahwa akan menerima 100 kali lipat dari semua yang telah dikorbankan. Yesus memberikan kepastian kepada kita bahwa pengorbananmu tidak sia-sia. Kamu akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, dan di masa datang akan menerima hidup yang kekal.
Saudara-saudari, sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup di zaman ini pun boleh mengajukan pertanyaan yang sama seperti Petrus demi mendapatkan jawaban yang pasti. Namun sebelum mengajukan pertanyaan kepada Yesus, kita perlu terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri, sejauh mana pemberian diri saya? Seberapa banyak pengorbanan saya untuk Yesus? Apakah saya setia dan bertanggung jawab mengikuti perintah Yesus? Perlu kita sadari bahwa terkadang kita lebih banyak menuntut daripada mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh Yesus. Terkadang kita tidak tulus dalam pelayanan, bahkan berjuang menjauh dari tugas perutusan. Saudara-saudari sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Yesus tidak pernah mengingkari janji. Upah itu tidak hanya didapat kelak setelah menjalani kehidupan ini, tetapi dalam kenyataan, apa yang dikatakan oleh Yesus soal upah mengikutinya sungguh dirasakan dan dialami oleh setiap pengikutnya. Jaminan untuk mendapatkan keluarga, rumah atau kekayaan lainnya sungguh-sungguh dialami oleh setiap pengikutnya. Hal ini dapat kita lihat secara kasat mata, di mana berkat kesetiaan dan keterbukaan dari para pengikut Kristus, yaitu mereka yang memilih jalan khusus seperti rohaniwan, imam, dan biarawan-biarawati, akan memiliki banyak keluarga yang mencintai mereka. Di sisi lain juga, selalu ada kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan harta kekayaan lainnya. Hemat saya, inilah salah satu bukti nyata upah dari mengikuti Yesus. Sebagai umat beriman, terkadang kita terlalu membebani diri dengan berbagai perkara dalam mengikuti Yesus. Akibatnya kita kurang fokus dalam mengikutinya. Tuhan butuh kesetiaan kita mengikutinya. Percayalah, segala kekhawatiran dan kecemasan kita akan diubah oleh Tuhan bila kita sungguh setia kepadanya. Amin. Ya Yesus, sabdamu adalah pelita dan arah hidupku. Ciptakanlah dalam diriku hati yang murni dan semangat baru dalam batinku. Semoga saya mampu melihat segala sesuatu dengan cara pandang baru dan benar, sesuai yang Engkau ajarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana, usaha pekerjaan kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.